Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan ruang dimensi 3, vektor dalam dimensi 2 dan 3. Yang pertama yang akan dibahas adalah ruang dimensi 3. Dalam ruang dimensi 3, unsur-unsur yang dibahas ada diagonal ruang, diagonal bidang, bidang frontal, dan diagonal sisi. Dimensi 3 juga sering disebut dengan bangun ruang. Selanjutnya yaitu kedudukan titik. Yang pertama, titik terletak pada garis. Contohnya pada bangun kubus tersebut, titik yang terletak pada garis yaitu titik A dan titik B yang terletak pada garis AB. Yang kedua adalah titik terletak di luar garis. Contohnya garis AB dan titik C. Yang ketiga adalah titik terletak pada bidang. Titik-titik yang terletak pada bidang, contohnya pada bidang A, B, C, D, yang titiknya A, titik B, titik C, dan titik D. Yang keempat adalah titik terletak di luar bidang. Titik yang terletak di luar bidang misalnya bidang A, B, C, D, dan titik yang terletak di luar bidang A, B, C, D yaitu titik E. Selanjutnya, kedudukan dua garis. Yang pertama adalah berimpitan. Jika kedua garis saling bersekutu, contohnya garis G dan H. Yang kedua adalah berpotongan. Jika mempunyai satu titik persekutuan yang disebut dengan titik potong. Misalkan titik G dan titik H yang saling berpotongan di tengah-tengah tersebut. Yang ketiga sejajar, maksudnya yaitu jika kedua garis itu terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Contohnya garis G dan garis H itu saling sejajar. Yang keempat adalah bersilangan. Maksudnya bersilangan adalah jika dua garis itu tidak sejajar sekaligus tidak berpotongan. Misalkan yang terdapat pada gambar kubus tersebut garis AB yang tidak sejajar sekaligus tidak berpotongan dengan garis EH. Yang selanjutnya, kedudukan antara garis pada bidang. Yang pertama yaitu garis terletak pada bidang. Maksudnya, jika setiap titik pada garis tersebut terletak juga pada bidang. Contohnya titik A, titik B, titik C, titik D juga terletak pada bidang A, B, C, D. Yang kedua adalah garis memotong bidang. Yang dimaksud di sini adalah jika garis dan bidang tersebut mempunyai satu titik persekutuan yang disebut titik potong atau titik tembus. Contohnya bidang A, B, E, F yang mempunyai garis potong BC. Yang ketiga adalah garis sejajar dengan bidang. Maksudnya, jika garis dan bidang tersebut tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Contohnya bidang ABEF yang sejajar dengan garis HG. Yang selanjutnya yaitu kedudukan antara bidang dan bidang. Yang pertama berimpit. Jika kedua bidang tersebut saling bersekutu, contohnya bidang ABEF dan ABEF. Contoh lain juga bisa ABCFG, BCFG. Yang kedua adalah sejajar. Maksudnya, jika kedua bidang tersebut tidak bersekutu pada satu titik manapun. Contohnya bidang ABEF dengan bidang CDGH itu saling sejajar karena tidak mempunyai satu titik manapun. Yang ketiga adalah berpotongan. Jika kedua bidang itu mempunyai sebuah garis persekutuan atau garis perpotongan. Contohnya bidang ABEF yang berpotongan dengan ABCD. Selanjutnya yaitu pengertian vektor. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah dan nilai. Vektor digambarkan sebagai panah dengan yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar vektor.
Dalam penulisannya, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya ada tanda garis atau panah seperti vektor V dengan tanda panah atau vektor V dengan garis, atau juga bisa dengan vektor AB, yaitu dengan tanda panah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis vektor. 1. Vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0 atau 0,0 dan titik ujungnya di A. Kemudian 2. Vektor 0. Suatu vektor yang panjangnya 0 dan dinotasikan titik. Vektor 0 tidak memiliki arah vektor yang jelas. Kemudian 3. Vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang ternormalisasi yang berarti panjangnya bernilai 1. Kemudian 4. Vektor baris. Vektor satuan yang saling tegak lurus dalam vektor R2, yaitu vektor L sama dengan 1,0 dan vektor J 0,1. Dalam vektor R3, vektor J sama dengan 0,1,0, vektor I 1,00, vektor K 0,1. Kemudian vektor dalam ruang dimensi R2. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor V atau dinotasikan sebagai panjang vektor V sebagai berikut. Seperti grafik, berarti panjang vektor V sama dengan akar kuadrat dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat, atau bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kemudian panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut theta yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Kita lihat dari grafik, yaitu sudut theta yang mengapit antara V1 dan V2, berarti cos theta sama dengan V1 per panjang vektor V, berarti V1 sama dengan panjang vektor V cos theta. Kemudian sin theta sama dengan V2 per panjang vektor V, berarti V2 sama dengan panjang vektor V dikali sin theta. Tan theta sama dengan V2 per V1, berarti theta sama dengan tan pangkat min 1 dikali V2 per V1. Operasi vektor di R2. Pertama, penjumlahan dan pengurangan vektor. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar sebagai berikut. Jika vektor A yaitu A1, A2 dan vektor B, B1, B2, maka vektor A plus vektor B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2. Penjumlahan secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut, seperti dengan metode segitiga. Sedangkan untuk pengurangan vektor berlaku sama dengan penjumlahan, yaitu sifat-sifat dalam penjumlahan vektor sebagai berikut. Vektor A plus vektor B sama dengan vektor B plus vektor A. Kemudian vektor A plus dalam kurung vektor B plus vektor C sama dengan dalam kurung vektor A plus vektor B plus vektor C. Berarti pengurangan vektor dan penjumlahan vektor berlaku sama. Selanjutnya yaitu perkalian vektor di R2 dengan skalar. Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan asli dan akan menghasilkan suatu vektor baru. Jika vektor V adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor K kali vektor V. Dengan ketentuan yang pertama yaitu jika K lebih besar dari 0, maka vektor K kali vektor K kali vektor V searah dengan vektor C. Yang kedua, jika K lebih kecil dari 0, maka vektor K kali vektor V berlawanan arah dengan vektor V. Jika K sama dengan 0, maka vektor K kali vektor V adalah vektor identitas. Secara grafis, perkalian ini dapat merubah panjang vektor dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana terdapat perubahan panjang vektor. Lalu, secara aljabar, perkalian vektor F dengan skalar
K dapat dirumuskan dalam K kali vektor F sama dengan kurung buka K kali vektor V1 sama dan K kali vektor 2 kurung tutup. Selanjutnya yaitu perkalian skalar 2 vektor R2. Perkalian skalar 2 vektor disebut juga sebagai hasil kali titik 2 vektor dan ditulis sebagai A dot B. Perkalian skalar vektor A dan B dilakukan dengan mengalihkan panjang vektor A dan panjang vektor B dengan kosinus 0. Sudut 0 yang merupakan sudut antara vektor A dan B sehingga vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos 0. Perhatikan bahwa pertama hasil kali titik 2 vektor menghasilkan suatu skalar. Yang kedua, skalar vektor A kali vektor A sama dengan dalam kurung vektor A kuadrat. Lalu vektor A kali vektor B plus vektor C sama dengan kurung buka vektor A kali vektor A dalam tambah vektor A kali vektor C. Saya Rizky Elia akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Berikutnya 1.4 vektor dalam ruang dimensi R3. Vektor yang berada pada ruang 3 dimensi X, Y, Z. Jarak antara dua titik vektor dalam R3 dapat diketahui dengan pengembangan rumus Pythagoras. Jika titik A, X1, Y1, Z1 dan titik B, X2, Y2, Z2, maka jarak AB adalah AB sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Atau jika vektor V sama dengan V1, V2, V3, maka panjang vektor V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Vektor AB dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam kolom atau dalam baris. Contohnya vektor AB sama dengan B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Dalam baris, vektor AB sama dengan B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Vektor juga dapat disajikan sebagai kombinasi linear dari vektor basis vektor basis I 1,0,0 dan vektor basis C 0,1,0 dan vektor basis K 0,0,1. Berikut adalah contohnya kombinasi linear dari vektor basis. Operasi vektor di R3. 1. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor di R3 sama dengan vektor di R2, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Dan jika vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, dan A3 dikurangi B3. Yang kedua, perkalian vektor di R3 dengan skalar. Jika vektor V adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor K dikali vektor V sama dengan K kali V1, K kali V2, K kali V3. Hasil kali skalar 2 vektor. Selain rumus di R3, ada rumus lain dalam hasil skalar 2 vektor. Jika vektor A sama dengan A plus A1 plus A2 plus A3 dan vektor B sama dengan B1 plus B2 plus B3, maka vektor A dot vektor B adalah A1 kali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 kali B3. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 2.1 Sudut dan kosinus arah. Jika diketahui suatu vektor yaitu vektor U, sudut yang tak nol antara vektor U dengan vektor satuan yang searah dengan sumbu koordinat yaitu I, J, dan K disebut sudut-sudut arah vektor U. Jika sudut-sudut tersebut dilambangkan dengan alfa, beta, dan Y, jika vektor U dinyatakan sebagai U sama dengan U1I plus U2J plus U3K, maka sudut-sudut itu dinyatakan sebagai cos theta, cos beta, dan cos Y, di mana secara umum diberikan cos theta sama dengan
UI per panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor I sama dengan U1 per panjang vektor U. Kemudian yang cos beta sama dengan UJ per panjang vektor U1 per panjang vektor U. Kemudian yang cos beta sama dengan UJ per panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor J sama dengan U2 per panjang vektor U. Kemudian yang cos Y sama dengan UK per panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor K sama dengan U3 per panjang vektor U. Berlaku juga cos kuadrat theta plus cos kuadrat beta plus cos kuadrat Y sama dengan 1. Seperti pada gambar di bawah ini. Dan di sini ada tanda panah untuk Z, ini X, kemudian ini Y, kemudian ini U. Dan di sini ada J, di sini ada K, I, dan di sini ada K. Kemudian, bidang dibentuk oleh vektor. Untuk melukiskan sebuah bidang, ada beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan bahasa vektor atau dengan menggunakan bantuan vektor. Misalkan N sama dengan A, B, C adalah sebuah vektor yang 0. Dan P1 kalikan X1, Y1. Itu vektor. Misalkan N sama dengan A, B, C adalah sebuah vektor yang 0. Dan P1 kalikan X1, Y1. Z1 adalah titik tetap. Jika koordinat P, X, Y, Z yang memenuhi persamaan vektor P1, P kali N sama dengan 0, adalah sebuah bidang yang melalui P1 dan tegak lurus dengan N, seperti pada gambar di bawah ini. N sama dengan A, B, C, dan untuk P1P sama dengan X min X1, Y min X, Y min Y1, dan Z min Z1. Kemudian di sini bawah ini ada bidangnya, dan di sini ada P1 sama dengan X1, Y1, Z1, dan P sama dengan X, Y, Z. Karena vektor N sama dengan ABC, tegak lurus dengan vektor P1P atau vektor P1P kali N sama dengan 0, atau X min X1, Y min Y1, Z min Z1 dikalikan dengan A, B, C sama dengan 0. Kemudian A, X min X atau vektor P1, P kali N sama dengan 0, atau X min X1, Y min Y1, Z min Z1 dikalikan dengan A, B, C sama dengan 0. Kemudian A, X min X1 plus B, Y min Y1 plus C, Z min Z1 sama dengan 0. Sehingga secara umum, jika diketahui sebuah vektor N sama dengan A, B, C yang tegak lurus pada sebuah bidang di titik P1, yaitu X1, Y1, Z1, maka persamaan bidang dapat ditentukan yaitu A, X min X1 plus B, Y min Y1 plus C, Z min Z1 sama dengan 0. Kemudian ada jarak titik ke bidang. Jika diberikan suatu titik P, X 0, Y 0, Z 0, dan sebuah bidang yang mempunyai persamaan AX plus BY plus CZ sama dengan D, maka jika L menyatakan suatu jarak dari titik tertentu ke suatu bidang, maka jarak itu dinyatakan dengan rumus L sama dengan panjang vektor A X0 plus BY0 plus CZ0 min D per
akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Pandang sebuah bidang bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar jarak titik ke bidang. Misalkan titik X1, Y1, Z1 terletak pada bidang datar, andaikan M sama dengan X0 min X1, Y0 min Y1, Z0 min Z1 adalah vektor dari titik X1, Y1, Z1 ke titik X0, Y0, Z0, maka N sama dengan A, B, C adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang diberikan, maka bilangan L adalah proyeksi vektor M pada N. Maka diperoleh L sama dengan panjang vektor M cos alfa sama dengan panjang vektor M kali N per panjang vektor N. L sama dengan panjang vektor A X0 min X1 plus B Y0 min Y1 plus C Z0 min Z1 per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. L sama dengan AX0 min Z0 min CZ1 per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. L sama dengan panjang vektor AX0 plus BY0 plus CZ0 min AX plus BY plus CZ1 per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. L sama dengan panjang vektor AX0 plus BY0 plus CZ0 min D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, karena titik X1, Y1, Z1 terletak pada bidang, maka AX1 plus BY1 plus CZ1 sama dengan D. Selanjutnya yaitu dua bidang sejajar. Diketahui ada dua buah bidang yang masing-masing mempunyai persamaan A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 dan A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Kedua bidang dikatakan sejajar jika nilai A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2, namun D1 tidak sama dengan D2. Catatannya, jika di dalam suatu titik dinyatakan nilai A, B, C terletak pada bidang A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, maka nilai A, B, C dimasukkan ke dalam persamaan tersebut. Sama juga dengan persamaan yang kedua, yaitu nilainya tinggal diganti saja. Dua bidang tegak lurus. Jika diketahui dua bidang, yaitu bidang pertama A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 dan bidang 2 A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Dua bidang tersebut dikatakan tegak lurus apabila memenuhi gambar tersebut. Dari gambar diketahui bahwa vektor N A1, B1, C1 adalah tegak lurus dengan bidang 1. Sedangkan vektor M, A2, B2, C2 tegak lurus bidang 2. Bidang 1 dikatakan tegak lurus bidang 2 jika vektor N tegak lurus vektor M. Dua vektor N dan vektor M dikatakan tegak lurus jika N kali M sama dengan 0 atau A1 kali A2 plus B1 kali B2 plus C1 kali C2 sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal vektor dan pembahasannya. Diketahui titik A 246 dan titik B 662 dan titik C P, Q, dan min 6. Jika ABC segaris, tentukan nilai P plus Q. Jika segaris, maka vektor-vektor bisa searah atau berlawanan arah, sehingga membentuk persamaan M kali vektor AB sama dengan vektor AC. Jika B berada di titik AC, diperoleh nilai AB yaitu mengalihkan vektor A dengan vektor B sesuai dengan rumus sehingga didapatkan nilai 4, 2, min 4. Lalu maka kelipatan M dalam persamaan M kali 4 kali 2 kali min 4 sama dengan vektor AC. Diperoleh dari persamaan
min 4M sama dengan min 12. Jadi nilai M diketahui sama dengan 3. Disimpulkan 2M sama dengan Q min 4 sehingga didapatkan nilai Q yaitu sama dengan 10 dan 4M sama dengan P min 2 sehingga didapatkan nilai P sama dengan 14. Jadi nilai P plus Q sama dengan 10 plus 14 sama dengan 24. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui vektor-vektor A bernilai 2,2, Z, vektor B min 8, Y, min 5, vektor C X, 4, Y, 4, dan vektor D 2X, 22, min Z, 8. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B dan vektor C sejajar dengan vektor D, maka Y plus Z adalah A tegak lurus dengan vektor B, sehingga vektor A dan vektor B sama dengan 0. Kita masukkan vektor A 22Z dan vektor B min 8, Y min 5 sama dengan 0. Min 16 plus 2Y min 5Z sama dengan 0. Itu dari 2 kali min 8, lalu plus 2 kali Y dan min 5 kali Z. Lalu jadikan persamaan 2Y min 5Z sama dengan 16. Ketemulah persamaan yang pertama. Lalu vektor C sejajar dengan vektor D, sehingga vektor C sama dengan tak terhingga vektor D. Dimasukkan ke persamaan, lalu didapatkan nilai dari tak terhingga itu adalah setengah. Nah, setengah kita masukkan ke dalam persamaan hingga didapatkan persamaan 2 yaitu 8Y plus Z sama dengan 22. Persamaan 1 dan 2 kita eliminasi sehingga mendapatkan hasil Z. Hasil Z kita substitusikan ke persamaan pertama dan mendapatkan hasil Y. Jadi Y plus Z sama dengan 3 plus min 2 sama dengan 1. Contoh soal selanjutnya yaitu jika vektor A dan B merupakan dalam kurung A plus B kali B sama 12, lalu panjang vektor A sama dengan 2 dan panjang vektor B sama dengan 3, maka sudut antara A dan B adalah, langsung saja ke pembahasannya. Diketahui jika panjang vektor A sama dengan 2 dan panjang vektor B sama dengan 3. Lalu A plus dalam kurung A plus B kali B sama dengan 12. Vektor A kali vektor B ditambah vektor B kali vektor B sama dengan 12. Lalu masukkan panjang vektor A kali panjang vektor B cos A ditambah panjang vektor B kuadrat sama dengan 12. Kita masukkan angkanya. Panjang vektor A tadi 2, panjang vektor B 3, berarti 2 kali 3 kali cos A ditambah 3 kuadrat sama dengan 12. Lalu 2 kali 3 6 cos A ditambah 9 sama dengan 12. Cos A sama dengan setengah. A sama dengan 60. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.